suatu sore di toko, terus tiba-tiba gue lari ke nyokap gue. Aku nggak mau, aku takut. Sambil nunjuk gitu. Lo kenapa? Nah si Gebes ini dia tuh lagi kayak gini bang. Iya. Dia mau tidur sama bapak di kamar bawah tuh kan. Itu tiba-tiba kayak ada batu di atas plafon bang. Dar gitu. Deg 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 deg. Terus disusul sama langkah kaki. Puk, puk, puk. Waktu saya mau beli rumah ini, saya konsultasi dulu sama guru ngaji dan guru spiritual. Saya bilang saya mau beli rumah di daerah ini. Jangan langkahin mayat saya kalau rumah ini nggak ngambil nyawa. Pangira wangiti pulang kumbungu cecek panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nam Budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu dan lancar segala usahanya ya. Amin. Balik lagi di program perbincangan, dan buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber dan cerita bareng kita di sini, silakan langsung kirim cerita kalian ke nomor di bawah ini. Nah, seperti kakak yang satu ini yang sudah berhasil me-WhatsApp kami dari tahun 2020 generasi Covid. Goks. Iya dong, Goks. Goks. Zaman Spotify. Iya, Yoi. benar. Selamat datang Kariski. Halo. Mantap. Rizky Celo. Wah, bukan dong, masa sih? Merungkel dong jilbab gue. Oke, Kariski ini Bukan dong. beneran teman Kliwon ya. Udah 6 tahun terakhir ternyata mendengarkan dan menonton PMK. Betul ya? Dari zaman audionya masih ngerunyek sampai Nah, sekarang ngerunyek. dapat penghargaan banyak. Bangga banget gue. Keren. Iya, terima kasih. Itu ada part Kariski tuh walaupun Iya. cuma 0,% gitu. Betul, walaupun gue hanya debu-debu dari ini ya, tapi gue selalu mendoakan, jujur mendoakan podcast Amin. Malam Kliwon. Amin. Karena kalian hadir tuh pas gue lagi pusing-pusingnya, jadi kayak ngerasa punya teman ngobrol yang seru gitu waktu itu. Waktu itu mau mempersiapkan pernikahan ya. Betul, sambil ngenat, Nah, itu. sambil ngechat, sambil bersihin sawang, gue dengerin dan Bersihin sawang. Lah, Lu tahu nggak sawang? Tahu nggak sawang? Itu sarang laba-laba tuh. Iya, pakai sapu tuh lu gini, lilipan mate lu. Sawang Gitu. ono lintang tuh biasanya tuh. Iya, neng terus, tawang. Neng Ngono tawang. lintang. Cah, ayu, tak. Nah Udah. gitu. Oke. Nah, Kariski ini punya pengalaman horor ketika tinggal di Priok. Ini rumah keluarga berarti ya, Iya, rumah orang tua. yang sudah ditempati dari tahun 90-an. Tahun 90-an, 97. Oh, berarti 97. belum 90-an tuh ya, 97, 90-an akhir. Iya, Gitu, kayak Iya, gitu. mendekati belum Krismon. Krismon ya. Benar. Alhamdulillah udah beli rumah tuh. Sebelumnya di mana memang orang tua? Di kampung atau di mana? Enggak, mereka itu jadi kakek aku punya kayak macam kontrakan gitu, tapi masih Oke. di Priuk juga, cuma Oh. beda kecamatan. Nah mereka Hmm. tinggal di situ dulu, baru karena mereka punya usaha, terus alhamdulillah usahanya tuh lancar bang, udah barangnya makin banyak, terus udah punya karyawan juga, jadi rasanya kayak udah nggak cukup nih orangnya di kontrakan itu. Nah mereka memutuskan lah untuk beli rumah ini. Oke. Oh. Silakan langsung Kariski. Let's go. Oke, jadi gini teman Kliwon, tahun 1997 itu orang tua gue beli rumah di dekat toko di Tanjung Priuk. Karena alasan tadi, dan kebetulan rumah itu memang juga strategis. Dia kayaknya 200 meteran deh bang dari toko. Oke. Jadi kan gampang lah bolak-baliknya gitu. Apalagi nyokap gue kan baru punya anak kecil, gue waktu itu anaknya. Terus kakak gue juga masih kecil, jadi kayak mau kontrol toko atau anak bisa tidur lebih nyaman tuh lebih enak gitu ngawasinnya. Oke. Jualan apa sih tokonya? Busi kapal. Oh enggak sih bang, spare part Mio. Kan belum ada sebenarnya. Yang bener, Oh, yang belum, bener. ya. Bener Udah. kagak? Enggak bang, ATK, Oh. terus aksesoris, kosmetik ya gitu-gitulah. Oh. Dulu kan waktu sebelum zaman
online kan toko-toko kayak gitu ramai banget kan Banyak, bang. iya. Iya lagi. Iya, Iya. orang-orang tuh ke situ jadi patokan gitu. Kita ketemu di toko ini ya gitu. Ngerti. Terus sambil lihat-lihat. Jadi itu tuh wisatanya orang zaman dulu ya, tahun 90-an ya, jalan-jalan ke toko-toko gitu, dia lihat. Gede berarti belinya. tokonya ya. Alhamdulillah bang, 3 rolling door gitu. Oh gede ya. Ada listrik, yang tengah itu aksesoris, bedak-bedak gitulah. Sebelah sini mainan. Iya iya. Itu Sekarang sama jadi Kekevi kalau nggak salah ya. DIY bang. Ini ada, itu Buset, ya ada. Allah. Mister DIY. Ini ada itu Iya, tapi alhamdulillah tokonya sampai masih ada sampai sekarang. Bang. Oh masih ada. Masih ada. Oh. Masih ada. Wah, Oh, bangsawan Priok nih berarti. Pokoknya masih keluarga tapi apa masih sudah dikelola pindah? sama orang tua. Oke, Oh, iya iya oke iya, oke iya. ya. Jadi Oke, mereka lanjut, memang lanjut, udah lanjut. hidupnya di toko itulah gitu. Mhm. Nah, jadi alhamdulillah karir orang tua gue tuh melesat lah, cepat gitu. Dari awal dia punya toko sampai sekarang dia punya karyawan dan barangnya makin banyak, tokonya juga makin nambah lah gitu. Mama gue tuh memutuskan untuk beli rumah di dekat toko. Nah waktu itu menghubungi yang punya rumah, terus kata yang punya rumahnya, boleh survei, nanti ditemenin sama saudara saya ya. Oke. Akhirnya survei. Nah tapi anehnya nih, ibu-ibu yang nemenin survei itu cuma bukain pintu aja. Ih males. Jadi dia bukain pintu, terus nyokap gue tanya, loh ibu nggak masuk? Oh enggak teh, saya di sini aja, silakan lihat-lihat gitu. Oke. Ya udah, akhirnya pada saat itu kan nyokap gue nggak berpikiran yang aneh-aneh, dia masuk lah. Jadi bangunannya itu sekitar 7 kali 7 meter. Buka pintu, sebelah kiri itu kamar 2, terus di depannya ada ruang tamu, di belakang ada kamar mandi dan tangga. Nah tangganya itu udah keropos karena sekitar 3 tahunan tuh udah nggak ditempatin, lampu juga udah nggak nyala, jadi lembab lah gitu. Pada saat itu nyokap gue hanya ngelihat, oh begini ya, oh oke gitu, nggak terlalu diteliti lah sama dia karena mungkin saking senangnya ya gitu. Karena kan kebetulan nyokap gue nih import bang dari Brebes. Terus sama sama Danu, tetangga Brebes. kali. Tapi bahasanya Sunda. Iya, Oh, jadi ada kampung di Brebes itu, masuknya Brebes, cuma kita tuh bahasanya Sunda, bahasa Sunda kasar gitu. Kelurahan apa? Lah kagak ngerti kalau yang itu. Aku Oke. apa? Kayak sesunda gitu. Nah jadi kan mungkin dia bangga banget kan. Dia dari luar Jakarta, punya rumah, punya Iya. usaha rame gitu. Dia wah excited banget gitu. Akhirnya dia telepon yang punya rumah, Pak boleh nggak kalau saya DP dulu. Jadi nego lah gitu naganya, harganya kan. Boleh nggak saya DP dulu, saya cuma punya uang segini. Bapaknya langsung bilang boleh gitu. Ibu yakin minat? Loh minat pak, ini saya ada uangnya, kalau sekarang juga harus dikasih, saya ada uangnya gitu. Oh iya bu, kalau gitu besok kita langsung transaksi aja gitu. Akhirnya kasih DP, langsung dikasih kuncinya. Udah nggak pikir panjang. Pada saat itu nyokap gue, bapak sama gue waktu itu masih umur 10 bulan kalau nggak salah. Masuklah ceritanya ke rumah itu kan, wah ini akan menjadi rumah kita lah gitu. Dibuka, nyokap gue tuh kaget. Loh kok ini berantakan banget ya gitu. Berdebu, lembab, bau amis. Jadi waktu dia survei pertama sama kedua tuh seolah-olah pandangannya beda gitu. Setelah di deal terus langsung kayak kok gini amat ya? Kok gini gitu. Tapi mungkin lagi-lagi ya karena dia saking bangganya punya rumah, dia kayak ya udah ini cuma berantakan aja, nanti juga bisa lah kalau diberesin gitu. Dia lihat lah, biasa kan orang ngegambar, nanti mau dibikin ini di kamar ini gitulah. Dia lagi buka pintu kamar, terus mau ngomong sama bokap gua, lah gue hilang bang. Kemana nih anak gitu. Wah itu udah panik kan, bokap gua lari keluar nyari, takutnya kemana, ke jalanan gitu. Nah nyokap gua manggil-manggil di situ, Rizky gitu. Dia cari kok nggak ada di kamar sini, nggak ada gitu. Terus dia kepikiran apa jangan-jangan anak ini naik ya ke lantai atas gitu. Oh, lu udah bisa Tapi- jalan soalnya ya? Iya, nah 10 bulan itu gue udah bisa ngomong, udah bisa jalan. Oke. Dulu pinter bang. Iya, Ya, Siap. kelihatan. Iya, bekasnya kan. Nah terus begitu nyokap gue mikir,
apa mungkin anak umur 10 bulan bisa naik tangga ini. Soalnya tangganya tuh udah banyak yang kayak hilang satu gitu bang. Kalau diinjek tuh harusnya bunyi nyet nyet Tangga gitu. kayu ya? Iya tangga Oh, kayu. oke. Kan atasnya dia kayaknya kebuka gitu. Jadi ya panas, hujan, Oh. apa lapuk lah. Nyokap gue hati-hati naik, coba cek di atas. Benar ternyata gue ada di atas. Nyokap gue bingung sih. Sampai sekarang tuh dia nggak ngerti kok bisa gitu naik ke situ. Di atas dipanggil-panggil agak susah. Gue kayak lagi sambil ketawa-ketawa gitu. Terus nyokap gue langsung udah sini, ayo turun gitu. Jangan ya, nggak boleh naik ya gitu. Naik, nah dia lihat, oh ternyata masih ada bangunan semi permanen di atas rumah itu, tapi terbuat dari kayu. Iya. Nah nanti di tangga ini juga ada cerita nih bang. Jadi udah akhirnya gue dibawa turun, udahlah nggak terlalu dihiraukan lah hal-hal kayak gitu. Terus setelah deal rumah itu ditempatin, jadi nyokap gue ini punya ponakan yang ikut sama dia juga dan sekolah di Jakarta. Dia juga suka bantu-bantu di toko nyokap gue. Kita panggilnya AGBes aja deh. A? Gebes. Soalnya dia suka polem-polem gitu. Dia Oh, rambutnya rambut. jatuh-jatuh gitu. Nah, si AGBes ini nih diamanatin sama nyokap gue. Nanti tolong beresin rumahnya ya. Soalnya kami kan sibuk di toko. Kamu pulang sekolah, tolong bantu semampunya aja deh. Udah seiring berjalannya waktu, dia bilang, kok bau banget amis ya. Terus kadang-kadang itu suka bau wangi gitu dari arah kamar mandi. Tapi baunya tuh bunga yang habis kayak kena air seger gitu. Terus kadang dia kalau lagi beres-beres apa bersih-bersih kayak ada ditungguin sama cewek. Entah di sudut-sudut yang mana gitu. Udah selesai, beberapa hari kemudian setelah dia selesai beresin tuh rumah, suatu sore di toko, biasanya kan dia bantuin jagain gue bang, karena toko kan rame alhamdulillah waktu itu. Terus tiba-tiba gue lari ke nyokap gue, aku nggak mau, aku takut, sambil nunjuk gitu. Lo kenapa? Nah si AGBes ini dia tuh lagi kayak gini bang. Nah itu menjelang maghrib. Terus nyokap gue kan gini kan, ini jagain dulu anaknya, toko lagi rame gitu. Dia kendang-kendang gini bang, sambil deg 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 gitu. Itu dia sadar gak sih? Itu nggak sadar Ya Allah. sampai maghrib. Selesai maghrib baru dia teriak. Ketakutan Gitu. Ketakutan kali. Itu sampai Wah. gini-gini badannya bang. Wah, Sumpah. anjir, Itu serem kan di sisi lain nyokap gue panik ya, Hmm. ponakannya gitu. Tapi di sisi lain gimana orang rame nih, Iya, lagi iya, toko iya, lagi iya. rame gitu. Heeh. Karena kan ya harus menghidupi banyak orang juga gitu bang. Jadi kayak ini antara bingung nih. Akhirnya sama dia rolling door ditutup, ya dibaca-bacain, dipanggilin apa segala macem. Setelah udah mulai reda dari teriakan itu, dia dipulangin dulu ke kampung, suruh istirahat dulu. Kayak di sini juga nggak ada yang bantuin kamu untuk ngurusin terus gitu. Udah sementara seminggu lah kamu di kampung, dikembalikan Iya. ke kampung. Sorry kak, itu hari keberapa? Hari keberapa pindah rumah? Ingat gak? Aku lupa sih, pokoknya setelah beres-beres rumah itu. Oh, Belum ada lama sebulan. lah berarti ya. Kayaknya belum. Kejadian AGBes ngendang itu tuh. Mm-mm. Terus ibunya si AGBes ini tuh pernah berpikir, jangan-jangan dari rumah itu. Karena sebelumnya kan gak ada cerita begitu. Kok tiba-tiba setelah beli rumah jadi begitu gitu. Udah seiring waktu berlalu, nyokap gue pernah lagi tidur kan, toko tuh tutup jam 9 bang. Terus jam 10 tuh udah selesai bersih-bersih, mandi. Dia mau tidur sama bapak di kamar bawah tuh kan. Itu tiba-tiba kayak ada batu di atas plafon bang, dar gitu. Deg 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 deg. Terus disusul sama langkah kaki. Puk, puk, puk. Pikiran pertama mereka maling. Karena mereka kan warga baru ya. Takutnya kan ya gimana lah gitu, nggak tahu lingkungan situ. Lingkungannya betul. Dicek ke atas nggak ada, dicek ke bawah nggak ada, bulir-bulir pasir kayak apa kotoran nggak ada. Gitu. Terus tapi hal-hal kayak gitu tuh atau sekelebat lewat atau bau itu masih ada terus. Cuma nggak terlalu dihiraukan karena ya mereka pikirannya hanya ke toko aja gitu bang. Karena kan waktu itu lagi duniawi banget lah, jadi setan-setanan gitu nggak terlalu dianggap gitu.
Setelah itu alhamdulillah bang, orang tua gue dari hasil jualan ya punya uang untuk ngerenov. Oke. Iya, jadi yang tadinya selantai jadi 2 lantai gitu di rumahnya. Jadi biar bibi-bibi juga nyaman di bawah. Terus gue kan makin gede nih ya sama kakak gue, jadi biar ada kamar untuk satu anak lah gitu. Di bawah 2 kamar, di atas 2 kamar rencananya. Nah, ketika mau bangun renovasi rumah itu, nyokap gue tuh berpikir, oh pakai tukang dari kampung aja gitu, dari Brebes. Jadi dibawalah tukang-tukang itu dari Brebes ke Priok. Yang bawa itu drivernya adiknya nyokap gue. Gue manggilnya Om. Mamang. Oh Iya. Mamang, oke. Iya Mamang, orang Sunda Mamang. Terus sama uak gue, Oke. cewek. Nah jadi mamang gue ini dia memang punya travel. Zaman dulu kan laku tuh dari Brebes Jakarta Iya. Brebes gitu, ngangkutin orang-orang kampung situ aja gitu kan. Yang pada Dulu mah urbanisasi. bener dulu laku tuh kayak gitu. Nah karena gue alergi debu, jadi gue nih rencananya dipindahkan dulu selama renovasi ke kampung. Oh. Gitu. Jadi biar nih renov, gue juga nggak sensitif kan, dulu batuk-batuk terus bang. Kalau kena debu dikit batuk, kena debu dikit batuk gitu. Terus jadi uak gue ikut gitu. Datanglah ke Priok. Ini pekerjaannya diserahkan. Terus mereka berdua ini tuh ikut bangga lah gitu ya bang. Kayak siapalah di kampung terus sekarang ke Jakarta punya usaha sukses, udah punya rumah, nikah juga belum berapa tahun tapi udah inilah ada karyawan segala macam gitu. Dia bangga. Nah dia bilang, oh mau renov yang mana? Oh kesini, oke gitu. Tiba-tiba dia ambil palu nih, mamang gue yang bawa mobil itu. Pas udah sampai rumah, dia ngobrol-ngobrol, dia ngambil palu. Kata dia, saya bantu gempur ya. Kan kalau ngegempur tembok tuh lumayan ya bang ya. Dia bantu gempur. Terus sebenarnya mandornya ini tuh udah kayak gini ya. Aduh, kenapa digempur sekarang gitu. Karena kalau orang-orang yang di bidang bangunan tuh ini ya kalau yang masih megang kepercayaan ini ya bang, ada hari-hari di mana tuh ini hari kurang bagus untuk bangun rumah gitu. Jadi mulainya tuh di hari ini aja ya gitu. Nah maksudnya tuh kenapa harus digempur sekarang gitu. Dia ngebatin aja tapi oh ya udahlah ya, namanya juga kita juga orang kampung juga ikut seneng, saudara juga ada yang sukses gitu. Udah berlalu, setelah sore dia ngegempur itu malam itu setelah tutup toko kalau nggak salah, gue dibawa sama mereka berdua, mamang gue dan uak gue. Kayaknya sih gue dipangku ya bang, karena pada saat itu kan usia gue sekitar 2 tahun lah. Dipangku, belum sempat sampai ke Brebes. Waktu itu terjadi kecelakaan mobil bang. Yang lo tumpangi? Iya. Jadi truk kontainer tuh nabrak. Kalau menurut saksi ya, mobil yang gue tumpangi itu udah berusaha untuk menghindar, tapi tetap ditabrak gitu. Sampai akhirnya dia nabrak tembok dan pohon dan berhentinya di situ. Tapi Dia dalam tuh siapa? mobilnya. Mobilnya ini kayak mepetin terus gitu. Padahal ininya udah menghindar. Sampai akhirnya udah hilang kendali, berhentinya nabrak pohon. Dan itu mobilnya hancur bang. Hancur. Itu kejadiannya di Indramayu. Mobil apa truknya? Mobil gua. Mobil yang ditumpangin. Hancur. Terus pada saat itu tuh uak gua yang perempuan meninggal dunia di tempat bang. Meninggal dunia. Terus mamang gue ini masih bisa diselamatkan gitu. Jadi pas proses evakuasi korban itu, ini kan langsung dinyatakan meninggal ya. Terus yang satu dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu. Nah gue ini ditinggal bang. Di mana? Di mobil itu. Kok mobil yang hancur? Iya, karena orang nggak tahu kalau masih ada satu korban lagi. Nggak tahu kalau ada bayi di dalam. Iya. Enggak, Jadi bayi juga sih, 2 tahun lah, anak kecil. Maksudnya anak kecil ya. posisi gue itu kejepit buat nginjek rem gas itu loh bang. Di kolong itu tuh. Iya. Di kolong supir. Masuk gitu, kejepit. Nah
mereka pikir tuh udah nggak ada lagi, karena tuh mobilnya benar-benar remuk ya, Remuk. jadi udah nggak karuan bentuknya gitu. Nah ada ibu-ibu, terus dia bilang itu apa katanya, itu ada tangan gitu, tangan anak kecil. Baru warga pada datang, dicongkel pakai linggis gitu biar gue bisa keluar. Lu nggak nangis waktu itu menurut warga sekitar? Enggak lah, kalau gue nangis pasti kedengeran bang. Jadi ibu tuh Berarti ngelihat pingsan. tangan gue gini-gini, tuh ada tangan gini gerak-gerak gini, nggak ada suaranya gitu. Mungkin shock kali ya, udah Iya. Enggak, Nggak gue bisa nggak tahu keluar pas lagi. kecelakaan tuh apakah lu pingsan sampai orang-orang yang evakuasi tuh nggak sadar apa gimana? nggak tahu. Mungkin juga ketutupan sama barang lain kali ya, barang bawaan kan. Waktu 2 tahun kan mungkin popok apa gitu Iya. banyak gitu lah ya. Mungkin gitu. 2000 berapa tuh Kak? 1 berarti. Iya kayaknya 2001 Oke. ya. Pas 1999 gitu, lupa deh. Oh, Pokoknya iya. antara 2 tahun itu. Kondisi gimana? 99 berarti itu. Wah, waktu itu kondisi gue tuh terlihat baik-baik aja. Oke. Jadi gue langsung diambil sama Ibu Lurah Indramayu. Ibu kalau nonton anaknya masih hidup sampai sekarang. Terima Baik. kasih Respect. banyak. Mudah-mudahan masih ada Ibu Iya. Lurah Indramayunya. Diurus sama Ibu Lurah. Terus kan tadi gue udah bilang ya bang, gue udah bisa ngomong lancar. Jadi Ibu Lurah ini bisa telepon menghubungi keluarga gue itu dari gue. Gue udah hafal nomor telepon, Oh, tahu 2 nama. tahun tuh. Iya. Wah. Nama mama, nama bapak tuh udah tahu. Dapat info dari gua, mungkin pada saat itu gue udah sadar kali ya, udah bisa ngomong gitu. Ditelepon subuh-subuh, yang terima nyokap gua. Sebenarnya itu udah feeling gak enak sih, karena telepon dini hari subuh itu pasti ada kabar yang gak enak kan bang. Ya benar. Dia telepon, dia bilang, ibu ini benar orang tua dari Rizky. Iya, saya kenapa gitu. Ini tahu nomor telepon dari mana ya? Jadi gini ibu, telah terjadi kecelakaan. Untuk yang perempuan sudah meninggal di tempat. Untuk yang laki-lakinya masih dalam perawatan. Ini Rizkynya ada sama saya ya bu. Saya namanya ini gitu. Nyokap gue tuh langsung histeris, kayak runtuh lah dunia gitu ya bang. Soalnya ini tuh kesayangan keluarga nih yang meninggal ini. Oh, wah. Uaknya nih, karena dia yang paling ngurus adik-adiknya lah gitu. Dia nangis saat itu juga, dia langsung pergi sama bokap gua ke TKP. Ngurus lah ya kan kecelakaan apa segala macem. Terus memastikan gua baik-baik aja, oke lah gitu. Dia urus pemakaman di kampung. Gak lama mamang gua nyusul meninggal dunia juga. Jadi hari itu benar-benar hektik, benar-benar sibuk sampai orang tua gue itu hanya melihat gue, oh yang penting anak ini masih hidup. Dia nggak tahu apa yang terjadi sama gue. Setelah semuanya selesai, malam itu kaki gue tuh bengkak membiru bang. Bengkak membiru, dipegang sakit apa gitu kan, gue teriak. Dan di rambut gue kan keriting ya bang, itu keriting agak keribu gitu. Banyak serpihan-serpihan kaca gitu. Jadi baru sadar tuh malam setelah semua proses. iya, Lama semua ya. proses itu selesai gitu. Udah ini harus segera diobatin. Itu kayak orang tua gue nggak sempet meratapi duka gitu bang. Jadi kayak langsung Ngerti. diburu-buru gitu. Gue dibawa di Bekasi tuh dulu ada ahli tulang bang. Jadi kayak alternatif gitu kali ya. Jadi gue menjalani pengobatan di sana dan nyokap gue baru tahu kalau dia lagi hamil muda. Jadi benar-benar ini banget lah ya, ditempa banget gitu. Dar-der-dor banget itu lah. benar. Gitu. Gue dititipin di situ sama nyokap gue di rumah. Renovasi tetap berjalan karena kan udah bayar tukang ya. Iya. Terus jadi bokap gue ngurus semuanya. Singkat cerita gue dibawalah ke Priok, rumah udah jadi. Nyokap gue ini agak bingung ya, kok tetangga tuh nggak kayak gimana anaknya gitu kan. Biasanya peduli lah gitu. Kok ini sepi-sepi aja ya gitu. Kok nggak ada yang kesini Nanyain, gitu. Iya gitu, ngecek apa kabar, kek. iya. Wajar Namanya tetangga. Iya kan. Wajar sih itu begitu tuh, punya perasaan nih kemana tetangga gue Iya, ya kok gitu. kok nggak pada kesini gitu, padahal cuma di situ rumahnya kok. Nah akhirnya adalah satu tetangga yang berani main ke rumah. Si ibu ini
pertamanya tanya, gimana Rizky Bu? Oh iya alhamdulillah udah bisa miring kanan miring kiri. Karena pada saat itu kan agak gambling bang, apakah gue ini bisa berjalan lagi atau enggak gitu. Karena kan patah kaki kiri sama paha kanan, kaki kanan sama paha kiri gitu. Jadi nggak tahu nih gitu akan bisa jalan normal lagi atau enggak gitu. Oh iya syukur deh, rumahnya cepet ya jadinya gitu. Loh kok bahas rumah? Kan lagi Bahas anak saya nih. ini lagi sakit. Oh iya, alhamdulillah juga ini tepat waktu mandornya. Bu, jadi sebenarnya saya mau ngomong, tapi maaf ya Bu. Oh ya kenapa? Saya itu sebelumnya sudah pernah mendp rumah ini, Wah, oke. tapi saya ambil lagi. Loh kenapa? Karena orang ini cukup mampu lah, maksudnya nggak Oke. mungkin gitu kalau karena alasan keuangan. Waktu saya mau beli rumah ini, saya konsultasi dulu sama guru ngaji dan guru spiritual. Saya bilang saya mau beli rumah di daerah ini. Jangan, kata guru spiritualnya gitu. Kenapa Bu? Langkahin mayat saya kalau rumah ini nggak ngambil nyawa. Aduh, itu nyokap gue tuh kayak Pecah lah. iya gitu, kan pasti. bang, bener-bener kayak kena petir di kepalanya gitu. Kayak kok Tuhan gak kasih saya jeda ya untuk istirahat dulu gitu. Ini udah 2 nyawa, anak saya juga belum tahu akan normal atau enggak, ditambah ada omongan Kayak gitu. tetangga kayak gini. Belum sampai situ, gak lama ada keluarga dari kampung, ibunya AGBS. Ibunya AGBS dateng, nangis-nangis lah segala macem, kayak ikut sedih lah karena keluarga deket kan. Dia bilang, dia ngomong sama mama saya, sama nyokap gue bilang gini, terserah kamu mau percaya sama saya atau enggak. Saya abis lelaku itu kayak apa, tirakat gitu Bang. Tirakat, Jadi Ngelakoni puasa, gitu. iya Lakoni. kayak gitu. Saya udah lelaku untuk tahu kenapa sebenarnya ini semua bisa terjadi. Oh, ibunya AGBS tuh yang sensitivity ya? Iya, tadi yang dibilang ya? kayak punya karena dia bilang di kampung orang-orang semua ngomongin kamu. Katanya kamu pesugihan, katanya kamu muja, nyupang kalau bahasa sana ya. Sampai ngambil nyawa saudara kamu. Ya Allah. Jadi fitnah. Nah, saya nggak terima. Iya. Saya protes sama Tuhan, saya minta tolong dikasih tahu ini kenapa. Oh, makanya Dia lelaku itu. Dia lelaku terus dia bilang, ada penghuni rumah ini yang merasa terusik dan semua rentetan kejadian ini karena kamu beli rumah ini. Nyambung kan sama omongan tetangga yang tadi. Itu emosi nyokap gue tuh makin memuncak. Terus ada yang nawarin, adiknya bokap gue, Mbak, gimana kalau kita panggil, kalau sekarang namanya mediator ya, biar kita bisa ngobrol lah gitu. Oke. Panggil sekarang juga. Itu siapa yang ngomong Nyokap. gitu? Nyokap. Nyokap gua. Panggil orang itu sekarang juga. Sini, panggil sini. Sebelum maghrib orangnya datang. Biasalah minta apa sih, kayak wadah tuh bakar-bakar apalah gitu sama kopi dan segala macam. Habis maghrib mulai tuh dia masukkan. Aya naon kaula digagero ka dieu wawanian sia. Artinya ada apa gua disuruh datang ke sini? Berani-berani lo manggil gua. Itu nyokap gua udah nggak takut apa-apa karena emang udah apa ya Bang, mungkin pada saat itu mentalnya kena kali ya. Jadi Udah emosi banget. udah emosi banget. Dia sampai bilang ini, Gua yang manggil lu kesini. Sekarang gua tanya sama lu siapa? Saya udah lama tinggal di sini. Jangan berani-berani sama saya. Ditanya lagi sama nyokap gua nggak peduli.
Apa bener lu yang nyebabin kakak sama adik gua meninggal? Lu yang nyebabnya. Kenapa begitu? Lu gak tahu betapa sakit hatinya gua, kehilangannya gua difitnah sama orang-orang, gua nyari duit sampai keringetan, sampai gak punya apa-apa, sampai udah jadi kayak gini, dan lu seenaknya aja ngambil saudara gua. Itu sampai ditunjuk-tunjuk ya, dia langsung gini, Bang, ampun, jangan ampun, jangan ampun, lu tadi nantangin gua ya, lu lihat mata gua. Jadi kan yang mediasinya gini kan, Bang, dia tuh sampai ngegini-gini gitu. Lu lihat mata gua, lu lihat kedukaan di dalam mata gua, lu lihat nih, lu hadepin hasil perbuatan lu. Dia sampai ampun gitu, saya cuma dititah, saya cuma disuruh. Karena emosi nyokap gua tuh makin memuncak, sama bokap gua tuh langsung ditenangin gitu. Udah, percuma juga kita marah sama orang ini juga. Dia nggak, iya kan, dia hanya mediator gitu. Udah. Diudahin. Semenjak itu nyokap gue bersumpah kayak, gue akan mengenali dunia kalian, gue pengen tahu gimana cara dunia kalian bekerja. Kok bisa sampai lu nyebrang ngambil nyawa di dunia ini gitu. Dia bersumpah di situ. Dah lah, dari sejak itu dia udah mulai bersinggungan terus sama yang kayak gitu-gitu, Bang. Di rumah itu juga. Jadi ada kejadian, sorry ya, ini kalau menceritakan yang ini tuh gue nggak boleh emosional. Ini pesan dari mak gue. Oh, tapi cerita ini nggak apa-apa. Udah cerita sama nggak apa-apa. Jadi gue juga ada izin sama makhluknya, tapi dia cerita kayak, tolong ceritanya jangan mendeskripsikan aku terlalu vulgar gitu. Gitu. Terus jadi tutup toko kan jam 9. Jam 10 udah selesai beberes. Bokap gue nyetel murotal lah gitu. Nyokap gue udah mau tidur. Mulut tuh langsung terasa dibekap, Bang. Mulut siapa? Nyokap gue. Ngerasa dibekap. Dia ngelihat bokap gue tuh lagi di situ. Dia juga masih dengar murotalnya. Badan dia nggak bisa gerak. Nah, hadirlah sesosok dari tembok nih. Set, ya kan? Kukunya panjang, hitam manipedi, rambutnya tergerai berantakan, dan wah, wajahnya kurang cantik gitu. Dia ngetawain nyokap gua. Padahal di situ lagi disetelin murotal. Kata dia, baca apa aja, saya nggak bakalan takut. Astagfirullahaladzim. Itu nyokap gua tuh mau bismillah aja cuma bisa bis doang gitu. Karena udah nggak bisa keluar kan, bis gitu. Terus dia sambil ketawa gitu kan, sambil giginya yang gitu. Nyokap gue udah ini kan gemeter gitu. Nah, puncak dari ketakutan kan marah ya, Bang. Baru bisa kalah tuh. Ketika nyokap gue marah, dia ini kayak nggak tahu kenapa, katanya kalau divisualisasikan tuh kayak dia ada bola cahaya gitu, Bang. Didorong ke si cewek manipedi itu kan, mental lah dia hilang. Semenjak itu nyokap gue kayak, oke, ini sumpah gue ya, akan gue hadapi yang kayak gini gitu. Ya gue hadapi lah makhluk-makhluk kayak lo. Setelah selesai, dia bilang gini, bapak nih, aku udah teriak-teriak juga, ngenolongin aku gitu. Lah kata bokap gue, teriak apa sih? Orang gak ada apa-apa kok. Kata bapak gue, bahasa sekarang mah, halu kali kamu, kecapean gitu. Dia kan orangnya denial, Bang, gak percayaan. Ya sepintar-pintarnya tupai melompat, akhirnya kan nyungsruk juga, Bang. Kena lah bapak gue tuh. Malam dia kan insom ya, ala-ala filsuf gitu kali ya, dia merenung, melihat langit-langit begitu kan. Mamam tuh. Dia mau tidur, sama dibekep juga mulutnya, gak bisa ngomong, badan kaku tapi mata lihat. Ini anak-anak udah pada tidur, istri udah tidur. Telinga dia tuh dengar dari arah tangga kayu itu ada yang bunyi puk, puk, puk. Itu kayaknya sama deh sama yang jalan waktu itu di atas itu. Awal-awal tadi. Dia jalan, tapi anehnya mata dia kesini ya, Bang. Kan bisa begini doang. Tapi dia bisa tahu, bisa lihat yang datang tuh bentuknya gimana. Jadi ada pria paruh baya, pakai baju pangsi, warna hitam. Dia datang bawa buku tebelnya segini. Udah dirayapin sampai bolong-bolong gitu. Datang,
ke depan muka bapak gue. Astaga. Bapak gue udah gini-gini kan, udah nggak bisa baca doa apapun, udah nggak bisa. Buka mulut kamu. Anjing. Udah nggak bisa bang, nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm. Buka mulut kamu. Set, dimasukin tuh buku kitab tuh setebel ini, dia ngek masuk semua ke mulut bapak gua. Dari situ tiba-tiba hilang, bokap gua nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja. Dia masih mencerna itu apa ya gitu. Dia kayak mau cerita, tapi gua kan denial, nanti gua diledekin. Udah gemeteran. Nah, tapi sebenarnya kebetulan bang, setelah cerita-cerita ini diceritain di keluarga gitu ya, keluarga gue bertemulah sama satu-satu yang gue ceritakan ini. Tapi setelah gue besar, Ketemu sama makhluk-makhluk tadi. iya, dengan kondisi yang gue udah baik-baik aja gitu. Maksudnya setelah gue melewati fase diganggu, udah mulai gede, gue juga udah mulai nggak terlalu inilah kalau ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi satu-satu. Nah, gue kebetulan kenal juga sama yang bawa kitab itu. Ya. Siapa dia kalau boleh tahu? Dia nggak mau diceritain, cuma dia tuh udah lama banget di situ. Dan dia menjaga setia buku itu isinya pengetahuan apa ya, gue lupa. Dan gue bisa ngerasain si ininya, kulitnya gitu, kayak gitu. Baik sih dia sebenarnya. Cuma mungkin karena dulu bapak gue batu kali ya, kayak nggak percaya gitu-gituan. Jadi dia kayak, nah lu mamam nih gitu. Jadi pinter nggak bokap? Karena katanya ilmu pengetahuan. Iya. Dimakan nih ilmu pengetahuan. Nah, gue kebetulan kalau suka ya filsafat tipis-tipis itu dari bokap gue. Nah itu maksud gue. Apakah ya? Nah, Dicekokin namanya dia itu. biasanya kan biar nggak bego makan bangku sekolah. Nah, Lu makan nih buku ya. Buku berayap. Oke, itu tadi makhluk yang satu. Ini yang kedua. bapak-bapak, yang Yang kedua kan kedua. Penny-Pedi Iya, kan. yang kuntilanak. Itu kuntilanak bukan sih? Aduh, jangan bilang gitu. Oh, bukan. jangan bilang. Sorry deh. Iya kalau kita mah, Gak boleh. iya. Lah, emang gimana kalau kita Gak mah? boleh. Kalau dulu emang jadi ini sama gua, tapi sekarang kayak udah oke lah. Kita udah sama-sama berdamai. Ih, apaan? Maksudnya Kok udah Islam sama-sama gitu? tahu porsinya lah. Lu gini, gua gini, udah. Prosesnya panjang tadi, Bang. Lanjut, Bang. Nah, dia siapa itu? Hah? Itu siapa tadi? Sudah lama di situ. Lo namain gak sih? Nggak usah. Ada sebutan-sebutannya gitu? gua Nggak? malas Oh, dia kayak tapi gitu. punya nama. Tapi punya nama. Harusnya punya, tapi gue nggak suka yang tanya-tanya gitu sih. Karena kalau tanya gitu terus, ibaratnya gelombangnya tuh Capek. cepet kena Oh, kita iya bang, benar. capek bang kita. Oke. Siap. Gitu. Ada lagi bang. Jadi kan nyokap bokap gue tuh udah punya karyawan nih. 3 di toko, 1-nya di rumah ngurus adik gue yang nyokap kan lagi hamil muda tuh, udah lahir, ngurus dia. Terus dia ini iseng bang. Dia nih siapa? Pengasuhnya adek gue ini. Gue aja kesel sama dia. Terus dia suka gini, isengnya jam 9 kan bibi udah pasti pulang tuh. Dia pakai mukena putih kan. Begitu nyampe, dikagetin lah. Dia sering kayak gitu. Orang lagi apa? Sekali gitu-gitu lah. Gue nggak suka tuh sebenarnya kayak gitu. Kan kaget ya, orang namanya capek. Kena lah dia. Tidur, adek gue selalu tidur siang. Tidur siang, pas dia juga ikut ketiduran, dia buka mata, dibekep lagi mulut dia. Di lantai 2 tuh, dibekep, badan kaku, cuma mata sama telinga doang nih yang on. Diseret dia keluar kamar bang. Anjir. Diseret sampai deket tangga, diem dulu. Tapi dia masih gini. Lanjut diseret lagi dia bang, sampai bawah, dek. Wah gila. Tangganya kan letter L gini ya, dek gitu. Diseret oleh? Dia nggak lihat makhluknya. Tapi lu tahu sekarang makhluknya? Iya tahu. Apa bentukannya aja deh, bentuknya kan lu bisa mendeskripsikan kan? Dia seringnya asap aja sih bang, tapi kuat. Oh seringnya asap aja tapi narik bro. Ada. Ada. Nah itu. Asap bukan sembarang asap Nah, bang. Gitu, itu. Asap so. Sabun dong. Terus. Dia cuma bisa diem. Begitu mulutnya bisa ngomong, baru dia histeris teriak. Kan kita jatuh dari tangga sesek ya bang, dada kan kayak dek gitu kan. Lumayan. Iya kan. Sesek lagi sih bro. Pas dia cerita gitu tuh dalam hati gue, mampus kata gue. Lu umur berapa waktu itu?
SMP ya, Pi. Enggak dong, SD Bang, bukan belum SMP. Tapi lu beneran itu mampus lu. Masa Enggak, gitu? maksudnya Masa gitu. gitu? Dalam hati gua, Gimana? Bang, Priok sih sekolah priok. di Priok, Bang. Iya, Gila, Priok sih kecil-kecil Priok. aja omongan gua Masa udah. pembantu lo gituin, Iya. pembantu jatuh dari tangga ditarik asap. Mampus lu. gitu. Nggak Nggak mampus berani, doang lagi, Bang. nggak mampus doang. Apa? Mampus gitu minta gigi. Enggak berani, Bang. Soalnya dia cepu. Dia suka ngomong ke nyokap gua. Itu tuh biasanya gitu. emang begitu. Itu tuh nah, cepu POV kita, coy. Tapi dia tuh intel orang tua kita. Iya sih benar. Iya, Dari sebenarnya kacamata iya. kita dia cepu ya. Masuknya kan Iya. menjaga. Menjaga. Dia si Iya. iseng, dia juga sama gue suka iseng, Bang. Gak jelas. Oke, terus. Oke. Akhirnya gimana tapi rumah itu sekarang? Masih kan? Masih Masih ditempatin? Heeh. Dulu gue juga pernah rep-repan ketemu sama si Manny Pedi itu, sampai akhirnya kenalan di situ. Oke, sosoknya 3 ini aja. Maksudnya Banyak yang sih. bisa Di lantai 3 itu ada penyanyi seriosa. Terus ada yang suka niruin kita gitu. Oke, niruin. Terus ada ini, Bang. Setan yang dia muncul kaki doang. Dia kaki doang, jadi gini. Tek 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 gitu. Dia sih sebenarnya nggak jahil, Bang. Tapi kedatangan dia tuh bikin kaget ya. Gimana nggak kaget sih, Bang? Kaki doang jalan gitu depan kita. Dua. Satu Satu doang. doang. Bentuknya cewek. Nah, ada yang 2 kaki, tapi cuma sampai dari betis ke bawah. Tuk 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 gitu. Rumah Rumah apaan apa sih? Nah, sih ini kali lu apa makanya, rumahnya Bang. apa film kartun yang tangan itu tuh? Adams Ya, keluarga Adams kali. Iya. Adams Family. Adams Family. Iya, masuk kayak gitu. Kalau yang penyanyi seriosa kan gue suka nyanyi juga, Bang. Kalau gue latihan di rumah dia turun tuh. Ih, anjir. Sebentar. Penyanyi apa? Penari. Penari. Penyanyi. Dia tuh gerakannya gini. Sinden Tosca. Enggak, Bentuk- dia seriosa, Bang. Bentuknya kayak apa sih? Dia cewek pribumi. Heeh. Pribumi waktu itu sempat mau diusir karena nangis mulu. Jadi ada waktu tuh dia nangis terus gitu. Gua ngadu lah ke nyokap gua, kan ini berisik nih yang di lantai atas nih. Mau diusir, begitu mau diusir, nyokap gua nggak tega. Karena Cewek ini cerita, aku tuh dulu gini Kan gitu, nyokapnya kayak udah damai Iya, ya. benar, udah aku bisa nggak mau komunikasi juga. ganggu apalah kalian gitu. Aku cuma senang aja ngelihat anak kamu nyanyi. Nah jadi tuh di rumah gua nih yang tempat kamar yang gue tempatin ini kan dulunya ditempatin kakak gue, Bang. Nah dari bawah atas sampai lantai 3 sederetan itu yang paling serem. Oh. Jadi di kamar yang gue tempatin itu waktu ditempatin sama kakak gue, gitar lagi tempel sini, Bang, jreng gitu. Kakak gue kan kalau tidur udah hilang kan, Bang, kayak cuma oh ya udah biarin. Dia nggak bangun, dijreng lagi, jreng gitu. Apa sih? Dia lihat gini, muter, Bang, gitar nih, jreng, muter, jatuh, kabur langsung kakak gue. Oh, berarti kakak lo harus kudu standby stengan, bro. Iya Nah, itu lagian ada dia- Kalau kayak gitu ada yang jreng. amen itu. Ya, Langsung gitu diam tuh abis itu. Iya udah. begitu. Masih gitu. makasih. S-nya nggak itu tuh. S-nya nggak masih. Iya. Makasih gitu. Hai. Bisa ini. Iya, tapi sebentar. Modusnya tuh pembungkaman suara ya berarti ya? Iya, gue juga gitu waktu Iya kan? rep-repan. Pas rep-repan tuh mulut nggak bisa ngomong, tapi mata dan telinga tuh dengar gitu. Jahat itu tuh modus paling jahat Le. Pembungkaman suara tuh modus paling jahat bener. Asli. Menurut- Apalagi kan ini di tahun Iya. 97 98 itu tadi tuh. itu maksudnya. Wah. Iya. Itu tuh. Kebetulan kejadian yang pas gue rep-repan itu kan udah bukan tahun situ lagi kan, Bang. Iya bener. Jadi kepala gue tuh kayak mau diginiin ke lantai gitu, gitu. Nah terus Oh. datanglah Manny Pedi itu kan, pertemuan pertama gue sama beliau ini. Oh. Sini saya bantu. Di? Lah, gue kan teriak dalam hati ya, Oh. udah mulut gue dibungkam, saya akan lawan, gitu, Bang, ya kan? Saya akan lawan, dalam hati gue, jari lu aja jelek, Jelek emang. Jarinya. gue kan cakep kan, masa yang nolongin gue Jelek. kurang cantik kan? Makanya saya akan lawan, Nah, gitu, Bang. itu dia. Terus? Bener. Bisa gue akhirnya, walaupun pas bangun tuh udah basah banget. Emang tapi siapa yang giniin tuh tadi siapa? Itu Manny Pedi. Lah yang mau bantuin siapa? Manny Pedi juga. Gimana Loh, sih? gimana sih maksudnya? Makanya kan dia emang agak sakjio ya. Jadi kan gitulah. Bisa aja jeng di nanti nih.
Mirip sih. Benar. Jadi si Emang si itu gitu, Bang. si Gini. makhluk perempuan si makhluk itu tuh dia menyakitin lo tapi pura-pura pengen ngebantu Iya gitu. kan kata gua, lu yang bikin gua kayak gini, kok lu sok-sok nolong. Oh. Ya, emang banyak di era sekarang Iya. seperti itu Kan, Bang. manipulatif gitu Dan ada. ternyata pola itu juga digunakan sama makhluk begitu, Bang. Iya. Sama di orang itu juga. NPD, Setan. NPD lo, setan Emang- NPD lo. emang Playing setan. victim dia, Bang. Emang iya, bodo amat gua mah kalau begini. Sebut saja Goblok lo diikat tolol kalau masuk bego lu kalau sampai masuk bener sadadanya lu. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Sebentar, ini ada Apa? masih link nih Asih, Bang. dari semua ceritanya. Klimaksnya belum dapat. Kenapa rumah itu mengambil nyawa? Itu yang belum ditanya sih, Bang. Belum Sampai tahu. detik ini sudah puluhan tahun. Karena memang di situ tuh tiap jadi gini, walaupun rumahnya cuma 7x7, tapi kalau misalnya yang datang dan lihat itu layernya banyak, Bang. Oke. Jadi banyak penghuninya dan nggak tahu apa yang nyebabin itu, tapi di situ padat banget. Jadi 4 rumah di perempatan itu emang paling serem. Oke, karena kan si guru spiritual orang yang nggak jadi beli kan Hmm. tadi bilang kan, langkahi mayat Mayat saya kalau rumah itu nggak ngambil nyawa. Ini kan berarti udah ada sebuah apa ya, Perjanjian perjanjian Iya. atau peringatan segala macam, dan nyokap kan niatnya waktu itu mencari cari tahu, kan. tahu. Akhirnya bisa bersinggungan. Berarti belum belum dapat jawabannya atau Mungkin nyokap gue udah, mungkin ya, Oh, mungkin. oke. Tapi dia nggak cerita gitu. Soalnya itu kan gue nggak berani ini sih, karena itu kan menyakitkan banget buat dia kan. Sampai akhirnya dia tuh ya ujung-ujungnya karena udah mentok, pasrah, jadi kayak ya udah Udah. ini emang takdirnya tuh kayak gini. Karena memang di dalamnya tuh banyak jawara, Bang. Nah, salah satunya yang pegang buku itu ada sepasang jawara cewek cowok itu nggak pernah mau pergi, itu ada di dekat pagar. Terus Oke. jadi setiap ini tuh ada makhluknya, Penghuninya. walaupun cuma 7x7 aja. kata gua mau tiketing depan. Dah rame banget Real itu. rumahan tuh. Bang, tapi Bang, rumah itu kalau lagi ada 17 Agustusan kan panggungnya di perempatan tuh. Muncul dia, Bang. Itu jawara-jawara itu. Cosplay apa gimana? Enggak, bukan yang jawaranya. Adu pantun. Lah, Iya. tapi suka dikasih itu. Jadi kayak ada warga situ tuh suka kasih sajen di pinggirnya pas di sudut rumah gua, Bang. Lah, Ini kan berarti kan ada sesuatu Iya. dari zaman dulu yang yang, keungkap nih. yang udah jadi iya, tradisi di sini. bener. Dia dikasih gitu di situ. Apa nih sebenarnya nih? Pokoknya kalau ada acara-acara gitu dia juga ikut rame deh. Kadang munculin ke yang nggak bisa lihat juga tuh. Kadang jadi siapa ya gitu. Jam tiba-tiba muter gitu. Wow. Dipiting, Iya. bawa belimbing. gitu. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Gitu iya, aja. dia. Terus Gitu suka muncul, Bang. Suka niruin siapa, ntar ada di tengah-tengah penonton gitu. Terus tiba-tiba pernah ada dia muterin jam, Bang. Jadi pas lihat ini jam berapa nih? Jamnya muter jatuh tak, gitu. Ngapain kan kata gua. Ini masih sampai detik ini enggak sih atau enggak? Ini kan udah era digitalisasi dan sentralisasi seperti ini ya? Enggak ya? Kayaknya kalau jadi rumah itu tuh kalau sepi warganya ini yang penghuninya, dia tuh juga sepi, Bang. Jadi dia nggak banyak ganggu gitu. Tapi kalau rame pasti satu-satu tuh kena porsinya. caper. Beliau sempet gak? Pernah deh dicolek pantatnya, Bang. Dah. Bang. Oh, tuh. Mau. Gua tau pasti begini nih. Iya. Gitu ya, dari belakang. Itu mah diusah. Iya, gitu kan dari belakang. Itu kalau kata temen gue diselai. Diselai. Set. Pas banget tuh ya. Kena selebeu. Tapi yang kayak gitu bukan cuma dia doang. Jadi memang ada yang Kok kayak dicolek patat sih? nyokap gue juga pernah digituin. Jadi korbannya tuh baru 2 orang lah sekarang. Oh. Dia sama nyokap gue juga gitu. Lagi gini di slet. Siapa ya pelakunya? Orang kali pakai ini kali selimut Harry Potter itu. Masalahnya laki cewek dia embat, Bang. Gue kan takut ya. Nah enggak, maksudnya Tapi lu kan- siapa? Yang lu mana? tahu Yang nggak? asep? Gue yang kaki? nggak pernah Oh. itu. Karena gue nggak pernah dicolek. Jawara itu kan. Kalau gue dicolek kan gue pegang. Iya. Kena. Jawara apa Jawara? Urusan Noel mah. Iya. Jurus apa?
Bawa kitab, bawa kitab. Ya, Urusan ini mah. Bawa kitab urusan kok. lain ini. Bawa kitab kok nyolek-nyolek silit. Enggak bang, beda bang, itu beda. Beda tuh. Beda lu. Udah. Beda bang, beda bang. Camen, langsung camen. Aduh ya ampun. Udah. Sebentar, anak gimana? Apa? Gede. Bukan maksudnya Apanya? anak Tumbuh. kecil, ponakan-ponakan gitu kan, ini kan secara keturunan keganggu juga nggak? Apa gimana? Oh kan kebetulan gue setelah menikah pindah dari rumah itu. Oh. Jadi satu-satu pindah. Nah rumah itu ditinggali sekarang sama kakak gue, istrinya, anaknya, dan adiknya nyokap gue yang cewek. Oh. Gitu. Berarti itu rumah masih ditempatin. Masih, Tapi Masih. sampai saat ini nggak ketahuan nih histori rumah itu kenapa sampai minta nyawa dan lain-lain ya. Mm-mm. Nggak ketahuan. Karena kayaknya sih gini ya bang. Buat apalah kadang-kadang tuh kita tahu kejadian sebenarnya gitu, kayak mengorek-ngorek luka lama. Kalau gitu udah, kalau memang kita udah pasrah, tutup aja. Oke. Kayak udah, nanti kan akan ngorek luka lama, akan banyak pertanyaan lagi bang. Karena kan apa ya, ini kan meninggalkan dua orang ini baik banget bang, baik banget. Semua orang bilang dua orang ini tuh baik banget. Jadi kayak gini bang, sebenarnya pas kalau gue cerita-cerita kayak gini gue tuh sedih bang. Mereka berdua ini itu yang agak susah gue jangkau gitu. Jadi beberapa yang udah meninggal tuh gue kayak, oh kamu udah punya tempat yang baik, itu terasa di gue. Tapi kalau ada yang belum tuh, gue tuh masih ngeganjel gitu. Dan ini salah satu yang belum gitu. Belum Jadi selesai. gue melihat mereka hanya kayak dari dibatasin kaca gitu bang. Harusnya kan bisa kayak, ayo bisa gitu, ayo bisa. Nah ini tuh mungkin gue nggak tahu lah perjalanan mereka harus gimana ya. Cuma gue berharap dengan gue sering ceritain kayak gini tuh, portal gue ketemu mereka tuh besar. Mudah-mudahan bisa gitu. Ya. Karena dua orang ini baik banget gitu, dan mereka nggak cocok di situ gitu. Oke. Ini yang bikin Segitu dulu ya. sedih sih. Oke lah. Pendekar apa tuh namanya tadi? Pendekar selai. Gue nggak berani komen dah. Daripada nongol ntar Bukan. tiba-tiba. Dijejelin buku lo bang. Saya Iya. cuma, saya cuma nanya, Bapak menjuruskan. Apa sih namanya kok menjuruskan? Dia kembang. Itu. Oke. Terima kasih Kak Aduh. Rizky. Makasih ya. Ceritanya, terima kasih juga udah nemenin PMK selama ini. Ya. Thank you buat teman kalau yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah. Dadah. Set. Tapi itu nyolanya ke pantat yang bagus doang bang. Patutnya bagus emang. Coba, ayo. Ayo. Aduh. Pantat. Pantat.